Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita mau bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, mari siapkan hatimu, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Dialah yang mengundang setiap kita untuk boleh datang beribadah kepadanya. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena banyaklah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup setiap kita. Mari datang di hadapannya dan naikkan syukur kita. Untuk segala sesuatu yang telah Dia anugerahkan bagi setiap kita. Mari datang dan naikkan syukurmu di hadapannya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sangat
Yesusku, dan ku tak minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, bukan menari dan bersuka padamu. Oh Yesus, bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku. Oh Yesus, oh Yesusku. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, yang sangat ku cinta. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang terlebih dahulu mencintai kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk betul-betul datang dan tidak hanya lewat pujian kami, tidak hanya lewat mulut kami berkata kau sangat kucinta. Tapi biarlah ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, ajar kami untuk boleh terus mencintai Engkau. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah demi anugerah terus Engkau nyatakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau terus membawa hidup kami untuk terus datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mensyukuri dan kami mau bersorak-sorai atas segala sesuatu yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami betul-betul merasakan bahwa hidup kami di dalam-Mu ya Tuhan adalah hidup yang penuh dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan kami mau lebih dan lebih lagi menaikkan syukur dan sorak-sorai kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan bertata atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu, kami mau lebih dan lebih lagi untuk bersorak-sorai atas kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita mau sama-sama bersorak-sorai dan terus bertepuk tangan bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan. Dialah pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Dialah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dialah Yesus, sahabat terbaik kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat melakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak
Kau janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku waktu Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku waktu, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dialah Yesus Kristus Tuhan, sahabat kita, pribadi yang sangat bisa untuk kita percayai. Karena itu saudara-saudaraku, mari dengan penuh keyakinan kita mau sama-sama ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kepada pribadi yang kita percayai itu, mari kita mau terus mendekat kepadanya. Karena tentunya Dia begitu rindu untuk setiap kita. Hanya datang kepadanya, hanya mengandalkan Dia saja. Karena Dialah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Dan hari ini saudara-saudara, lewat kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan menyapa setiap kita, Tuhan sekali lagi menyatakan betapa pedulinya Tuhan kepada kita. Dan Dia rindu untuk menuntun setiap kita lewat kebenaran firman-Nya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh beribadah dan kita boleh bersama-sama dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinannya. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, tangan-Mu yang memegang kehidupan kami. Tengah-tengah situasi kehidupan seperti ini kami membutuhkan Engkau, terang kami yang sejati. Kiranya Engkau Tuhan menerangi setiap kami, hidup kami, hati dan pikiran kami. Terutama kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami dimampukan untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami dituntun untuk menghidupinya. Kami menyerahkan waktu ini menjadi waktu kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bermohon. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema Aging in the Light of Eternity. Penuaan di dalam terang kekekalan. Kita akan mendasarinya dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-10. LAI memberi judul Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi itu di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap kita memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Sambil menjawab pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, belakangan TikTok dan media sosial digemparkan oleh kedua orang ini, Jolin dan Melanie. Sekilas mereka tampak seperti dua gadis yang muda pada umumnya. Siapa sangka mereka ternyata adalah ibu dan anak. Melanie berusia 20 tahun, Jolin berusia 43 tahun. Kira-kira yang mana yang ibu dan yang anak? Hampir sulit untuk dibedakan. Dan mereka di-follow oleh banyak orang, jutaan orang di TikTok, bahkan di Instagram. Mereka diundang di acara-acara talk show dan liputan. Dan banyak orang yang ingin tahu bagaimana Jolin bisa tetap kelihatan sangat muda di tengah usianya yang udah mencapai 43 tahun. Banyak orang ingin bertanya apa resepnya boleh tetap awet muda. Nah, ingin tampil awet muda dan hidup sehat saya kira adalah keinginan orang-orang di masa saat ini. Terutama di situasi seperti ini kita ingin hidup kita tetap sehat
Dan kita juga ingin sekalipun nggak terlalu banyak aktivitas, terbatas aktivitas olahraga, kita tetap tampil awet muda. Panjang umur dan awet muda, impian setiap orang di segala zaman. Hal ini nampak di dalam kebudayaan kita ketika kita punya saudara atau orang terdekat kita ulang tahun, kita greet mereka, semoga mereka panjang umur supaya mereka hidup sehat. Ya, itu greet kita kepada orang-orang. Bahkan di kebudayaan Chinese, kalau kita yang mengenal kebudayaan Chinese, kita biasanya kalau ulang tahun kita makan mie panjang umur, ya, sebagai doa kerinduan supaya yang berulang tahun ini panjang umurnya. Dan selain umur panjang, orang-orang dan setiap manusia ingin supaya dia tampil awet muda. Ya, salah satunya berita yang baru muncul belakangan ini di CNBC. Ternyata di Korea orang tetap marak melakukan operasi plastik bahkan di masa pandemi. Bukannya turun tetapi tahun 2020 malah naik 9,2% dibanding tahun sebelumnya. Dicatat bahwa sepanjang tahun 2020 industri bedah plastik diperkirakan meraup sekitar 10,7 miliar US dollar atau sekitar 148,6 triliun rupiah, naik 9,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan jangan salah, bukan hanya para wanita, tapi para pria juga banyak yang oplas. Nah, kalau kita hari-hari ini melihat klinik-klinik kecantikan juga bukan didatangi hanya para wanita, tapi banyak para pria juga datang ke klinik kecantikan dan sangat memperhatikan penampilan. Bukan hanya itu, kosmetik juga sangat diminati oleh para pria dan juga para wanita tentunya. Pingin tampil awet muda, sekalipun ada banyak keterbatasan saat ini, itu menjadi keinginan banyak orang hari ini. Namun seberapa berusahanya manusia ingin tetap sehat dan tampil awet muda, yang dinamakan kemerosotan tubuh itu suatu kenyataan yang tidak bisa kita hindarkan sebagai manusia. Yang namanya kerutan pada wajah itu sesuatu yang normal, muncul seiring bertambahnya usia. Kemerosotan stamina, kekuatan kita hari demi hari itu sesuatu yang normal sebagai manusia. Beberapa minggu yang lalu saya ngelihat ponakan saya jalan-jalan di rumah, kita nggak kemana-mana ya, tapi dia tuh rumah tuh bisa jadi taman bermainnya. Gitu. Dari sofa, dari kursi, loncat-loncat sofa, kursi, loncat-loncat. Bisa 1 jam itu 20-30 kali dikelilingin seperti itu. Kita yang lihat aja capeknya bukan main. Apalagi kalau kita suruh ngikuti seperti itu pasti udah ngeblak, kita nggak kuat. Karena seiring dengan pertambahan usia kita tentu tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang yang muda. Kemerosotan tubuh dan penuaan itu adalah suatu realita yang tidak bisa terelakkan di dalam kehidupan manusia. Kemerosotan tubuh juga adalah masalah dan realita yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Sekalipun ia dipakai dengan luar biasa di dalam pelayan Tuhan yang menjadi Rasul Tuhan. Tetapi dia toh juga manusia biasa yang tubuhnya semakin hari semakin merosot. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-16 pasal yang keempat, dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ketika Paulus menuliskan surat ini, ia tidak lagi muda, usianya sekitar 55 tahun. Dan kalau kita melihat pasal 4 bagian awal-awal ayatnya ke-8 ya ke-9, ia mengalami berbagai macam penindasan, ia terjepit, ia dianiaya, ia dihempaskan, bahkan sejarah mencatat Paulus memiliki sakit fisik yang sifatnya menahun. Dan di tengah segala keadaan fisik itu dia berkata, fisikku ini semakin hari semakin merosot. Manusia lahiriahnya semakin hari semakin merosot. Namun yang sama-sama kita akan lihat hari ini adalah bagaimana Paulus meresponi realita akan kemerosotan tubuhnya dan penuaan yang terjadi di dalam dirinya. Kalau orang-orang hari ini memberikan solusi oplas, ya, minum vitamin, rajin ke gym, dan makan ginseng dan lain sebagainya. Saya nggak against semuanya itu, semua itu baik. Tapi Paulus di sini menyatakan satu rahasia yang penting yang harus kita miliki sebagai orang beriman, bagaimana kita meresponi permasalahan ini. Realita penuaan dan kemerosotan tubuh yang kau dan saya alami hari ini.
Di pasal yang kelima ayat yang pertama, saya akan membacakannya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di dalam ayat ini Paulus menggambarkan tubuh manusia sebagai tempat kediaman. Atau lebih tepatnya dalam bahasa aslinya sebenarnya berarti kemah atau tenda. Tenda ataupun kemah ini sesuatu yang sangat umum di tengah-tengah kehidupan orang-orang Korintus. Mengapa? Karena kota Korintus, Bapak Ibu, adalah kota perdagangan. Banyak orang datang ke Korintus berdagang 1-2 hari kemudian mereka pulang. Jadi mereka hanya membeli tenda, mereka tinggal di sana 2 hari, mereka bongkar tendanya dan mereka pulang. Oleh karena itu banyak orang yang berjualan tenda, bahkan Paulus sendiri kalau Bapak Ibu ingat, dia juga berjualan tenda untuk mendanai pelayanannya. Nah bukan hanya itu, kota Korintus juga adalah kota menjadi tuan rumah dari Asian Games atau hari ini kita sebut Olimpiade secara rutin. Jadi banyak atlet datang ke kota Korintus untuk berlomba, bahkan mereka banyak yang gak masuk final, mereka cuma beberapa hari aja. Mereka pakai tenda, mereka tinggal di sana dan kemudian mereka pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian seperti itulah Paulus menggambarkan tubuh manusia. Tubuh manusia digambarkan seperti tenda. Artinya tenda itu adalah tempat tinggal sementara. Sekalipun hari ini ada glamping, tenda yang begitu mewah. Tapi nggak ada satupun manusia yang pingin tinggal selamanya di dalam tenda. Tenda itu tidak aman, tenda itu tidak nyaman. Dan tenda itu sementara adanya. Demikian juga tubuh manusia. Tubuh manusia mungkin bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang aman. Mungkin banyak orang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan mengeluh di dalam tubuh yang mengalami pelemahan ini. Tetapi tubuh manusia juga dikatakan sementara. Bagian firman Tuhan ini sering ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Ada beberapa orang yang bilang kemah ini adalah rumah sementara di bumi. Ya, di bumi ini kamu kos-kos terus, pindah-pindah kontrak rumah terus gak apa-apa. Asal kamu cinta Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan sediakan rumah yang besar di sorga bagi kamu. Amin. Amin gitu ya. Ada orang yang menerjemahkan juga tenda ini di kebaktian duka misalnya adalah kehidupan sementara di bumi ini. Tapi almarhum telah dipanggil ke rumah Bapa dan tinggal di rumah yang bagus ya. Tetapi kalau kita mau setia kepada konteks bagian firman Tuhan ini, Paulus jelas sekali berbicara tentang tubuh. Tentang tubuh fisik manusia. Bahwa tubuh kita ini adalah kemah dan tempat tinggal sementara. Sebagai orang beriman suatu saat kemah ini akan dibongkar dan Tuhan akan menggantikan tubuh yang sementara ini dengan kediaman kekal yaitu tubuh kebangkitan. Seperti apa tubuh kebangkitan itu? Seorang pakar teologi sistematika Wayne Grudem menggambarkan tubuh kebangkitan itu seperti demikian. Yang pertama tubuh kebangkitan itu dikatakan imperishable, tidak dapat binasa. Tidak dapat bertambah tua dan tidak dapat diserang sakit penyakit. Di dalam dunia tubuh kita ini bisa bertambah tua. Tengah-tengah dunia ini tubuh kita bisa kena penyakit. Kita bisa kena COVID, kita bisa kena masuk angin, kita bisa kena panu dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Tubuh kita dapat diserang penyakit. Tetapi tubuh kebangkitan itu tidak dapat digerogoti oleh penyakit apapun. Selain imperishable, tubuh kebangkitan kita juga dikatakan glorious, penuh dengan kemuliaan, memancarkan kemuliaan Allah, in power, kuat, tidak mengalami penuaan dan pelemahan. Tetap kuat dan tidak melemah seiring berjalannya waktu seperti tubuh kita saat ini. Kita nggak perlu divaksin, kita nggak perlu extra jos, kita nggak perlu makan sarangnya madu dan sebagainya karena tubuh kebangkitan yang akan kita terima itu in power. Dan yang terakhir spiritual yaitu roh sesuai dengan keberadaan Allah yang adalah roh. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya bahwa suatu saat nanti tubuh kita yang sementara ini akan digantikan dengan tubuh yang kekal. Tubuh yang kuat, tubuh yang mulia, tubuh yang roh adanya. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita hari ini saya nggak tahu. Kita mengalami pergumulan, kita mengeluh dalam tubuh kita mengalami sakit penyakit.
Janji Tuhan kepada kita orang beriman, bahwa Tuhan akan mengganti tubuh kita yang sementara ini dengan tubuh kemuliaan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita tahu kebenaran ini? Kita saat ini berada dalam masa antara kita hidup di tengah-tengah tubuh yang fana ini dan menantikan tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tubuh kebangkitan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana kita harus hidup di dalam masa penantian ini. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, setidaknya 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, di ayat yang ke-9, saya akan membacakannya. Pasal 5 ayat 9, sebab itu kami berusaha supaya hidup kami berkenan kepadanya. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala keterbatasan tubuh kita tetap dipanggil untuk berkenan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan di sana, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap kita memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya baik ataupun jahat. Paulus mengingatkan di ayat yang ke-10, yang kedua adalah kita harus hidup bertanggung jawab dan siap sedia menghadapi penghakiman kekal. Ya. Paulus menuliskan ini kepada orang-orang percaya. Dan banyak orang percaya berpikir ketika dia sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus, dia tidak akan dihakimi. Wah ini hal yang salah kaprah Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, kita memang diselamatkan, kita tidak akan dihukum oleh karena Kristus yang menebus kita. Tapi bukan berarti hidup kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kau dan saya suatu hari nanti akan datang di hadapan tahta pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan setiap detik kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita harus bertanggung jawab hidup memuliakan Tuhan. Ya, Alkitab berkata bahwa kehidupan kita dan perbuatan kita akan diuji oleh api. Apakah kebaikan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan terbuat dari jerami atau dari kayu dan sebagainya. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yang menarik adalah hal yang ketiga. Saya akan membaca pasal 4 ayat 16 dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga, Paulus mendorong setiap orang percaya untuk hidup tidak hanya memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Apa yang kelihatan? Paulus jelas berbicara tentang tubuh dan kemerosotan tubuh. Oleh karena itu ketika orang dikatakan berfokus pada apa yang kelihatan, artinya orang itu berfokus kepada tubuhnya yang lemah, tubuhnya yang sakit dan mengeluh. Paulus berkata, no. Kita orang-orang percaya dipanggil untuk hidup memperhatikan apa yang tidak kelihatan melebihi apa yang kelihatan. Kita dipanggil untuk membaharui kehidupan rohani kita, mengejar kehidupan rohani kita melebihi daripada sekedar mendandani apa yang kelihatan dan mengusahakan apa yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu adalah manusia batiniah. Karakter-karakter kita mengikut Kristus, kita meninggalkan dosa, kita berusaha jujur di dalam bisnis, kita berusaha hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Itulah yang harus kita perjuangkan, harus menjadi fokus hidup kita, melebihi semua yang sementara yang kelihatan ini. Ini yang Paulus ajarkan kepada setiap kita, yaitu setiap kita orang percaya, hiduplah melihat apa yang tidak kelihatan. Berfokuslah mengejar apa yang tidak kelihatan. Lebih daripada apa yang sementara dan kelihatan. Bapak Ibu saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu hari ini hidup dan pergumulan apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Tapi kebenaran ini mengingatkan kita bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar kesementaraan ini. Jadi bapak-bapak kalau bapak-bapak udah menikah 10 tahun, suatu pagi bangun, ngelihat istrinya, pagi-pagi, wah muncul kerutan baru. Wah, jangan terlalu paranoid bapak-bapak ya. Karena penuaan, kerutan itu sesuatu yang alamiah. Muncul bertambah dengan usia.
Jangan terlalu paranoid dan gelisah. Saya nggak bilang penampilan nggak penting Bapak ya. Dalam pernikahan penampilan itu penting dijaga dengan baik. Tapi yang saya katakan kita harus lebih gelisah kalau istri kita sudah 10 tahun menikah masih suka gosip sana gosip sini, membicarakan orang, menjelekkan orang lain. Sudah 10 tahun menikah masih perkataannya tajam melukai hati anak-anak. Nah itu yang harus kita lebih gelisah Bapak-Bapak. Kita harus berdoa agar kita boleh menjadi pendukung untuk istri kita boleh bertumbuh. Kita bilang, Ma, ayo berubah, Papa support. Bagi para ibu, para istri kalau udah 15 tahun menikah, suami kok kayaknya udah berubah, udah gampang capek. Suruh nganterin ke mall, suruh naik Grab, ya kan. Kalau dulu pacaran, waduh 3 menit aku datang, diantar, ya kan. Kalau udah menikah lama, udah gampang capek, nggak diantar ke mall, itu wajar. Karena penurunan stamina itu sesuatu yang alamiah. Kemerosotan stamina itu sesuatu yang alami. Tapi gelisahlah kalau 15 tahun menikah suami masih curang dalam bisnis. Suami masih terikat oleh dosa-dosa tertentu dan ia belum bisa melepaskan. Bilang, Pak yuk berubah, aku support. Bagi para opa-opa dan oma-oma yang sudah berumur, kalau hari ini oma-opa merasa tertekan dan gelisah di tengah segala kelemahan yang opa-oma rasakan. Mungkin opa-oma merasa seperti pengkhotbah 12 telinga udah gak terlalu dengar, mata kabur, jalan udah sulit dan opa-oma menderita dan frustrasi di tengah segala kelemahan itu. Firman Tuhan hari ini berkata, tidak untuk selamanya engkau akan berdiam dalam tubuh yang lemah. Suatu kali kelak Tuhan akan menggantikan tubuh yang lemah itu dengan tubuh kemuliaan. Jangan tawar hati, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Mencari Dia, punya relasi yang dekat sama Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin sekarang sakit apapun Bapak Ibu. Kita frustrasi, kita merasa desperate dengan semua keadaan kita. Sabar Bapak, sabar. Dan biarlah firman Tuhan menjadi pengharapan bagi engkau bahwa tubuhmu yang lemah itu tidak untuk selamanya engkau berdiam di dalamnya. Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan. Fokuslah kepada apa yang tidak kelihatan, tetap bersandar kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kemerosotan tubuh itu sesuatu yang pasti. Namun seiring dengan kemerosotan itu, jangan kita lupa untuk membaharui manusia batiniah kita. Terus berjuang mengejar karakter Kristus, meninggalkan dosa-dosa, hidup dengan berintegritas, berbisnis dengan jujur, memperbaiki kelakuan kita setiap hari, dan semakin hari kita serupa dengan Kristus selama kita hidup di dunia. Bapak Ibu, seorang pria bernama Thomas, sejak masa kecil dia memiliki tubuh yang begitu lemah. Tubuhnya rentan, jadi dia gampang sakit-sakitan. Kalau dia terlalu capek Bapak Ibu, dia ngeblak, dia harus bed rest. Jadi dia bergumul dengan kondisi kesehatannya sampai dia dewasa. Dia sudah memiliki keluarga pada waktu itu, dia sudah memiliki istri dan juga anak. Dan dia bergumul sekali dengan mencari pekerjaan karena dia sering sekali sakit, bahkan pagi dia nggak bisa bangun untuk bekerja. Dan dia mengalami ini dan dia bergumul dengan keadaannya seperti itu selama bertahun-tahun. Kalau ia kerja pada masa pandemi PSBB ini ya, dia pasti namanya nomor 1 Thomas gitu yang akan dirumahkan. Bukan work from home tapi stay at home. Jangan kerja lagi. Karena siapa yang mau mempekerjakan orang yang seperti ini? Jumlah masuk kerjanya lebih dikit daripada jumlah sakitnya. Tapi tengah kelemahan tubuh ini Thomas adalah orang yang mengenal Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan segenap hati, ia percaya kepada Tuhan sejak masa mudanya. Dan ia bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Setiap minggu kalau dia kuat, dia pasti ke gereja. Di tengah-tengah masa dia punya beberapa hari sehat, dia pergi ikut mission trip, ia semangat untuk memberitakan Injil. Bahkan di usianya yang ke-36, ia akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mungkin cuma punya beberapa hari dalam setahun dalam hidupku, tapi aku mau persembahkan buat Tuhan. Dia mau jadi hamba Tuhan, dia jadi pendeta. Untuk gerejanya, usia 36 dia menyerahkan diri. Tapi karena kelemahan tubuhnya, gereja mempensiunkan dia
usia 37. Jadi cuma 1 tahun dia bisa menjadi pendeta, sekalipun dia tulus bukan main. Akhirnya ia pindah ke sebuah tempat desa yang kecil, desa yang lebih murah, biaya hidupnya ya hidup sederhana sekali bersama dengan keluarganya. Namun di tengah-tengah segala kelemahan tubuhnya, Thomas ini mencurahkan kasihnya kepada Tuhan dengan dia menulis puisi. Ya, dia menulis puisi kepada Tuhan, apa yang ia ungkapkan dari tempat tidurnya ia tulis puisi-puisi kepada Tuhan. Satu ayat yang menjadi pegangannya yang ia sangat suka yaitu Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan. Dan dia pakai ayat itu jadi pegangan hidupnya kalau dia bisa bangun hari itu. Semua karena kasih setia Tuhan yang cukup buat hidupnya. Ia menulis syair buat Tuhan di tengah segala kelemahan tubuhnya. Dan salah satu syairnya kemudian digubah menjadi lagu yang sangat sering kita dengar hari ini. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bapak Ibu, mungkin kita sering menyanyikan pujian ini. Dan mungkin kita menyanyikannya dengan hati yang penuh syukur. Karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, lagu ini keluar dari kehidupan seorang yang bahkan nggak tahu besok hari bisa bangun atau enggak. Nggak tahu bagaimana ia mencukupi kebutuhan keluarganya. Segala yang ku perlu kau sediakan. Biasanya kita menaikkan pujian dengan hati yang limpah syukur karena Tuhan memberikan lebih buat kita. Tapi lagu ini keluar dari seorang yang bahkan nggak tahu bagaimana mencukupi kebutuhan makanan untuk keluarganya setiap hari. Yang setiap hari bahkan nggak tahu bagaimana dia bisa bangun dan beranjak dan bekerja setiap pagi. Tapi orang ini mampu mengatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Karena ia tidak hanya memfokuskan hidupnya kepada apa yang kelihatan dan kelemahan tubuhnya. Lebih daripada itu, ia memandang kepada Tuhan. Yang memfokuskan hidupnya kepada apa yang tidak kelihatan. Pengharapan, janji, kasih setia Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan yang baru setiap pagi, yang cukup baginya setiap hari hidupnya. Seperti itulah engkau dan saya harus hidup Bapak. Thomas punya banyak alasan untuk kecewa, bersungut-sungut di tengah segala kelemahan tubuhnya. Tapi ia memandang apa yang kekal, pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Dan ia terus mencintai Tuhan. Ia terus berkarya buat Tuhan. Ia terus membaharui kehidupan rohaninya sehari demi sehari. Bapak Ibu, adakah kita hari ini sakit? Adakah kita hari ini lemah? Adakah hari ini kita mengeluh oleh berbagai macam kemerosotan tubuh, sakit penyakit yang kita alami? Arahkanlah mata hatimu kepada apa yang tidak kelihatan, pada apa yang kekal. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Dan selama kita diberi hidup Bapak Ibu, mari kita memakai seluruh waktu, tenaga, uang kita. Bukan hanya untuk mendandani apa yang kelihatan Bapak Ibu, kosmetik. Saya nggak katakan itu nggak penting ya.
tapi itu sementara adanya. Tapi biarlah kita menggunakan uang, tenaga, kekuatan kita dan waktu kita untuk mengejar hal-hal yang tidak kelihatan. Kita kejar karakter Kristus, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Kita berkomitmen untuk hidup baru, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita melayani Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kita mengejar keserupaan kepada Kristus. Sehingga ketika kita menjumpai Tuhan di akhir hidup kita dijumpai sebagai hamba yang baik dan setia. Yang setia melayani Tuhan dan setia hidup untuk kekekalan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Mari sejenak kita pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Adakah kita selama ini hidup hanya berfokus kepada apa yang kelihatan? Berapa banyak uang, tenaga, dan waktu kita habiskan hanya untuk mendandani tubuh kita yang makin merosot ini. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku selama ini mengejar di dalam perlombaan yang salah. Dan biarlah aku di dalam hidupku, aku mengejar apa yang kekal. Mengejar keserupaan dengan Kristus, meninggalkan dosa-dosaku, dan hidup bagimu Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mungkin sakit, mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang, Tuhan, aku bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman menjadi pengharapan yang menguatkanku, menolongku untuk memandang kepada Tuhan, melebihi sakit penyakit yang aku alami. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Dan kalau Engkau menjumpai kami sedang berlomba setiap hari di perlombaan yang salah. Kalau yang selama ini kami kejar hanyalah hal-hal yang sementara. Yang selama ini kami dandani adalah manusia lahiriah kami semata. Tuhan tolong kami, arahkan mata hati kami. Agar kami mampu hidup berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, apa yang kekal. Meninggalkan kehidupan kami di dalam dosa. Mengejar keserupaan dengan Kristus. Dan terus hidup memuliakan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi sumber pengharapan di dalam hidup kami yang Kau materaikan. Dan kami boleh simpan dan hidupi sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Amin. Biarlah di hidup yang masih Tuhan anugerahkan ini, setiap kita boleh datang di hadapan Tuhan, menyatakan kerinduan kita untuk boleh mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk memuliakan namanya. Mari naikkan pujian ini dan biarlah ini boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kepadamu
my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Mari kita berdoa, saudaraku. Kembali kami datang ya Tuhan untuk mengarahkan hati kami kepadamu. Mengarahkan iman, percaya dan pengharapan kami hanya kepadamu. Karena kami menyadari bahwa di dalam tangan-Mu lah kami boleh menaruh kehidupan kami, masa depan kami dalam tenang dan damai. Kami menyerahkan perjalanan, perjuangan kami di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Engkau ada bersama-sama dengan kami memimpin perjuangan ini supaya kami boleh melewati masa ini dan keluar menjadi para pemenang di hadapan Tuhan. Engkau menyertai hamba-hambamu ini dalam setiap pergumulan rumah tangga keluarga masing-masing yang Engkau izinkan untuk jemaatmu ini hadapi. Biarlah kiranya dengan pertolongan dan kuat kuasa Tuhan, umatmu boleh menang dan menyelesaikan, keluar dari semua kesulitan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan, perjuangan hari lepas hari. Kami bersama-sama juga berdoa mohon anugerah-Mu Tuhan. 1 minggu terakhir kami sudah melewati, menjalani masa pembatasan ini. Kami mohon pertolongan-Mu. Masih ada 1 minggu ke depan, kami percaya Engkau yang akan terus menolong dan menyertai kami. Lebih-lebih ya Tuhan, biarlah kami mau berdoa, berharap lewat pembatasan yang dilakukan ini, penyakit ini boleh dapat dikendalikan dengan lebih baik lagi. Dan kami boleh melihat angka itu semakin menurun. Orang-orang yang terkonfirmasi, yang positif ataupun yang harus dirawat. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Supaya kami boleh segera dientaskan dari kesulitan ini. Berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan, yang akan direncanakan untuk terus dijalankan. Mohon Tuhan menolong supaya proses-proses selanjutnya bisa berjalan dengan semakin baik. Dan biarlah lewat upaya ini, maka wabah ini boleh dapat semakin dikendalikan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami, baik sebagai pribadi bersama dengan orang-orang terkasih, maupun ya Tuhan, masa depan kami sebagai warga bangsa dan warga dunia ini. Kami mohon anugerah, kemurahan dan pertolongan Tuhanlah yang kiranya akan menyertai, memimpin perjuangan kami. Terima kasih, ini doa kami bawa hidup dan masa depan kami dalam satu iman dan pengharapan yang tidak berubah. Karena Engkau Allah ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus gunung batu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudaraku dengan berdiri kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi.
jemaat sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih, penyertaan, penebusan dari Kristus Yesus Tuhan kita, anugerah, damai sejahtera dan kuasa yang melimpah-limpah dari Allah Roh Kudus akan memimpin dan memberkati hidupmu saudaraku mulai hari ini, sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidupmu. Amin. Selamat berjuang saudara, biarlah kita boleh memasuki dan menjalani minggu ini bersama dengan penyertaan Tuhan.